Shalom. Horas madihita saluhutna. Amanginang kita mulai pertanian keluarga di malam hari ini, Rabu tanggal 20 Mei 2020. Sebelum kita bernyanyi, kita buka dengan saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 221 ayat 1 dan 2 dengan judul Saliling Jesuski. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan menghiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah iman untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarkanlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini menjadi penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Turbuk epistel di malam hari ini diambil dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Kita baca secara responsoria. Di ayat 34 kita baca bersama-sama. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan tengah. Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanlah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang telah terjadi supaya aku
Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Kita bersama-sama. Maka bergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 169 ayat 1. Ho si pangulo au. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas untuk kita semua. Firman Tuhan untuk kita di malam hari ini dalam pertanyaan di setiap hari Rabu di Gereja HKBP Waru, diambil dari Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-27 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita membaca secara bergantian. Ayat yang ke-14 kita bersama-sama mengucapkannya. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang menghapuskan kebenaran. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, napa sebulung remaja dan adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan hari ini dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan ayat 14 sebenarnya tidak bisa terlepas dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi mari kita lihat di sini, ini adalah seruan. Ini adalah doa dari seorang raja yang bernama Daud. Bayangkan, Raja Daud adalah raja yang terkenal di Israel. Dia dekat dengan Tuhan,
tetapi juga dalam hidupnya dia punya masalah, dia punya tekanan, dia punya pergumulan. Artinya apa? Jangankan orang yang jauh sama Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan saja pasti punya pergumulan. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan punya pergumulan, punya tekanan, punya masalah, apalagi hidup orang yang jauh sama Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Ini sebuah seruan dari seorang raja kepada Tuhan, karena dia juga menyadari bahwa dia tidak bisa lepas dari masalah. Dan karena itu masalah yang dia hadapi memang sungguh berat. Masalah yang dia hadapi memang sungguh di luar batas pemikirannya, di luar batas kemampuannya. Mari kita lihat di ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta. Nah, ini ada perkataan saksi-saksi dusta. Nah, saksi-saksi dusta itulah dapat dikatakan pemfitnah, penipu. Dan biasanya kalau orang yang difitnah ataupun orang yang ditipu pasti panik, lalu cemas, lalu sulit tidur. Karena saya pernah mengalami dulu, bukan saya mengalami, tapi dulu pernah ada konseling dari mahasiswa Nomensen. Dia datang ke saya dan dia mengatakan bahwa dia kena fitnah. Dia kena fitnah dari teman-temannya karena mencuri uang. Lalu kemudian saya katakan, apa kamu betul mencuri uang? Tidak, Amang. Tetapi saya jadi sulit tidur. Saya cemas sekali. Dan saya kemudian merasa bahwa saya ini jadi nggak ada gunanya di antara teman-teman. Ya, itu yang terjadi ketika dia merasakan seperti itu. Dia merasakan kepanikan, cemas dan lain sebagainya. Memang saya ingat dulu waktu SMA, guru saya ada dulu guru bahasa Indonesia. Dia pernah bilang begini, saya masih ingat. Luka karena lidah itu nggak bisa disembuhkan oleh dokter manapun, katanya. Luka karena lidah itu nggak bisa disembuhkan. Artinya luka karena lidah, luka mungkin karena mencaci maki ataupun mengatakan yang tidak, ataupun juga memfitnah ataupun menipu. Nah, ini memang sangat sulit, apalagi kalau sudah berpura-pura bersahabat lalu tiba-tiba menusuk dari belakang. Sakitnya itu memang luar biasa. Ya. Dan ini juga terjadi sama Raja Daud. Apa yang terjadi? Saat itu Raja Daud sudah hampir kena kudeta oleh anaknya, Raja Absalom. Absalom ini adalah anak yang disayang oleh Raja Daud. Kalau kita baca dalam 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 3, di sana dikatakan bahwa Absalom mendatangi orang-orang Israel lalu mengatakan kepada mereka bahwa pihak raja tidak mau mendengarkan mereka. Padahal itu bohong. Tetapi itu yang disampaikan oleh Absalom, anaknya Daud, kepada orang-orang Israel, sehingga orang-orang Israel pada percaya. Raja Daud pun difitnah. Makanya dikatakan, selamatkanlah aku, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Dan ketika saat itu, nah ini bisa jadi pelajaran buat kita. Mungkin saat ini kita ini ada yang difitnah. Mungkin saat ini, mungkin kita ini Anda sedang berbeban berat, ada yang sedang sulit sekali, seperti keluar dari beban kita. Kayaknya susah sekali, nggak ada jalan keluar. Nah, di sini firman Tuhan mau mengingatkan kita. Pertama, seperti kata Daud tadi, dengarlah Tuhan, kasihanilah aku dan jawablah aku, lalu cari wajah Tuhan. Nah, ini wajah Tuhan itu artinya apa? Kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan. Kalau tangan Tuhan, berkatnya. Itu kalau tangan. Jadi kalau wajah, kehadirannya. Makanya kalau peribahasa bahasa Indonesia, kok nggak kelihatan si Anu ya? Ya, dari tadi nggak kelihatan itu batang hidungnya katanya.
itu kehadirannya, diumpamakan dari wajahnya, batang hidungnya. Nah itu hadirat Tuhan, wajah itu artinya. Nah kalau saya lihat juga dulu waktu di rumah Sintua Mursi Bagariang, waktu Mbak Sibriel digendong oleh Inang Mursi Bagariang, waktu Mbak Sibriel minta sesuatu, yang dicari apa? Bukan tangannya yang diambil, tapi wajahnya Inang itu yang dicari. Sehingga ketika itu yang dicari dapat, sehingga tahu, oh minta apa. Ini hadirat Tuhan. Saya belajar dari situ kemarin, belajar dari waktu itu. Nah ini artinya ketika kita hening dalam kamar, coba mengheningkan diri dalam kamar, coba untuk berdoa dengan hening kepada Tuhan. Mari kita mencari hadirat Tuhan. Dalam berkat imam dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ada dua wajah di sana. Yang pertama wajah, lalu kemudian kasih karunia. Lalu kemudian Tuhan menghadapkan wajahnya, artinya hadiratnya sendiri, dan itu akan ada damai sejahtera. Artinya ketika kita berdiam diri dalam kamar dan berdoa, seperti kata Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah, tutuplah pintu dan kuncilah, lalu kemudian berdoalah di sana, maka Bapamu yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Mari kita cari dalam bernyanyi, dalam berdoa, dalam hening. Saya selalu ingat guru agama saya pernah bilang begini, dalam mencari wajah Tuhan itu sama dengan ada seorang bapak, dia membawa anaknya 2 orang di dalam ada kerjaannya di Jerami, lalu tiba-tiba arlojinya itu hilang. Lalu ketika arlojinya hilang, bapak itu sudah panik. Waduh, itu arloji sudah sangat mahal, itu udah gak dapat lagi ditemui dimanapun. Lalu apa? Ketika mereka makan, anak itu gak makan, dia diam, tenang, dan disitulah dia menemukan tik 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 tik. Oh, itu arlojinya. Artinya dalam ketenangan kita mencari wajah Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan. Maka dikatakan, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Kenapa Daud mengatakan itu? Karena di situ Daud juga sadar bahwa Daud pernah mendukakan hati Tuhan ketika dia merebut Batseba. Daud mendukakan hati Tuhan di sana. Karena itulah Daud sadar bahwa dia pernah berbuat dosa. Dalam menyembuhkan luka-luka itu, ketika kita berdoa, sadarlah kita bahwa kita pun juga pernah berdosa. Makanya di sini, engkaulah pertolonganku. Dengan rendah hati Daud mengatakan, engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, sekalipun orang-orang terdekat kita. Di sini kalau dikatakan ayah, kalau dikatakan ibu, orang yang sangat-sangat dekat, orang yang masih keluarga, meninggalkan kita karena suatu masalah yang ada di kita, tapi masih ada Tuhan yang menyambut kita. Amin. Masih ada Tuhan yang menyambut kita. Ini luar biasanya. Dan di sini juga Daud mau terbuka kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Daud mengatakan, janganlah menyembunyikan wajahmu, janganlah menolak hambamu ini, itu dia mau terbuka dalam keadaannya. Daud juga mau memberikan kesaksiannya. Daud sadar bahwa Daud itu hanyalah manusia biasa, walaupun dia adalah raja. Dia juga adalah manusia biasa. Dan karena itulah, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Kalau dikatakan di sini jalan yang rata, artinya jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu artinya adalah hanya hukum Tuhan yang bisa membuat dia berjalan, berbuat sesuai dengan hukum Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, itu yang mau dia perbuat. Itu artinya, tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Nah, yang terakhir,
Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, terkadang kita ini selalu menyesal, kenapalah aku bisa bersahabat dengan dia ya? Kenapalah aku bisa berteman dengan dia? Kenapalah aku mau dibodoh-bodohin sama dia? Kenapalah aku kena fitnah ya sama dia ya? Padahal sudah ada yang bilang ke aku, jangan berteman, jangan apa. Mari kita lihat salah satu figur tokoh di Alkitab yang pernah kena fitnah. Siapa itu? Yusuf ketika itu dia menceritakan mimpinya kepada abang-abangnya. Ini loh mimpiku. Tapi kemudian abang-abangnya enggak suka. Dia enggak suka. Akhirnya dia difitnah, dia dibuang. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menyelamatkan Yusuf. Bahkan dia yang menolong abang-abangnya dan menolong ayahnya Yakub. Nah, ada satu dikatakan di sini, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Di sini Daud percaya bahwa apapun kejahatan yang menimpa dirinya, Daud percaya bahwa ada kebaikan Tuhan di sana. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kita, percayalah bahwa ada kebaikan di sana. Itulah mengapa dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20, apa kata Yusuf? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi kalau orang mereka-reka kejahatan untuk kita, jangan sesali. Kenapa sih ya? Dulu aku sahabat samamu, berteman denganmu, jangan sesali. Karena apa? Ketika dia mereka-reka kejahatan untuk kita, Tuhan mereka-rekanya sebagai kebaikan. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Artinya apapun yang terjadi oleh orang yang jahat sama kita, jangan langsung sakit hati. Boleh sakit hati, pasti ada, tapi itu akan membunuh kita secara nggak sadar. Itu akan membuat kita gelisah, cemas, khawatir dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting, yakinkanlah di sana ada kebaikan Tuhan. Amin. Di sana ada kebaikan Tuhan untuk kita. Saya sering kalau dulu menjadi pendeta sejak awal-awal di Tahbis, ada waktu itu saya pernah sekali difitnah karena pernah mengatakan yang tidak baik. Saya katakan ya sudahlah, kalau memang itu perkataannya, saya harus belajar di sana. Saya harus belajar bagaimana sebagai seorang pendeta, saya harus belajar bagaimana untuk merendahkan hati. Saya harus belajar bagaimana di sana ada kebaikan Tuhan. Nah ini sekarang, mari kita belajar. Setiap kejahatan yang orang berikan kepada kita, pelajari. Sadarlah bahwa ada kebaikan Tuhan. Seperti kata firman Tuhan hari ini, sesungguhnya aku percaya akan mendapat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. Yakinlah Tuhan akan menolong. Yakinlah Tuhan akan menuntun kita. Jangan takut. Karena kenapa? Karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, adapun orang yang jahat sama kita, lihatlah di sana ada kebaikan Tuhan. Mereka mereka kejahatan, Tuhan mereka-rekanya sebagai kebaikan. Nantikanlah Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Biarlah Tuhan tidak pernah tidur. Apapun itu, makanya syukuri apa yang ada. Hari ini Minggu adalah minggu masuk dalam minggu Eksaudi. Dengarkanlah suaraku ya Tuhan. Mari kita bersuara kepada Tuhan dalam doa kita setiap hari. Apapun masalah yang terjadi dalam diri kita, mari kita suarakan kepada Tuhan. Kita jujur sama Tuhan, apa sih yang terjadi sepanjang hari ini. Jujurlah sama Tuhan. Di sana Tuhan akan memberikan jawabannya yang nggak pernah kita sangka-sangka. Karena di sana ada kebaikan Tuhan bagi setiap orang yang jahat sama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu Tuhan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Doa Daud,
yang berseru kepadamu ya Tuhan, meminta pengasihan, meminta tolong hanya kepadamu. Dia mencari wajah-Mu ya Bapa, mencari hadirat-Mu. Demikian juga kami Tuhan, dalam setiap masalah kami, biarlah Tuhan kami mencari wajah-Mu dalam keheningan, dalam doa setiap hari. Bapa, kami sadar banyak orang yang ingin jahat kepada kami, banyak orang yang ingin melakukan tindakan yang tidak baik kepada kami. Kalaupun mereka mereka-rekanya sebagai kejahatan, maka Engkau akan mereka-rekanya sebagai kebaikan. Terima kasih Bapa, karena kami percaya bahwa ada kebaikan di setiap apapun yang dibuat orang kepada kami. Biarlah kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah tidur, bahwa Engkau akan menolong kami tepat pada waktunya. Biarlah Tuhan, di firman hari ini kami diteguhkan untuk selalu percaya bahwa Engkau adalah Allah kami. Engkaulah Tuhan Yesus yang selalu menolong kami dalam apapun yang kami kerjakan dan dalam apapun yang kami usahakan. Terima kasih Bapa, lindungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kembali kami Tuhan datang ke hadirat-Mu pada malam ini, pada persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu, Parhalado dan Jemaat Waru, HKBP Waru. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas segala penyertaan berkat pertolongan Tuhan atas kehidupan kami. Kami boleh tetap di dalam sukacita dalam situasi wabah virus COVID yang sampai saat ini, yang terkadang menakutkan dan membuat kami panik. Tetapi kami begitu merasakan pertolongan Tuhan dan waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu. Kami boleh berkumpul di tengah-tengah keluarga per keluarga yang hanya untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan, kami merasakan hanya Engkaulah sandaran hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, hanya kepadamu lah kami berserah. Semua ini terjadi sepengetahuan Tuhan. Jadi penghentiannya pun ada pada tangan-Mu ya Bapa. Kami bawakan Tuhan pada saat ini pemerintahan kami, kepala negara, pejabat, instansi dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan kasih-Mu menyertai mereka. Biarlah Tuhan hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan mereka pakai. Mereka boleh tahu, mereka boleh mengerti cara-cara untuk menghentikan, mencegah penyebaran virus-virus corona yang terjadi pada saat ini di negara kami Indonesia, begitu juga dunia. Biarlah Engkau Tuhan yang memberitahu hikmat kebijaksanaan kepada mereka, menuntun mereka ke pemimpin negara kami, agar mereka dapat berbuat yang terbaik untuk negara kami ini. Kami boleh lepas dari segala ketakutan, kepanikan, dan rasa was-was yang menghimpit kami di dalam pergumulan hidup kami pada saat ini. Bapa di surga, kami juga membawakan segala para medis yang begitu aktif melaksanakan tugasnya Tuhan di tengah-tengah rumah sakit ataupun di mana mereka bekerja.
Kiranya Tuhan Engkau melindungi segala para medis, agar mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Jauhkan ketakutan dari mereka, jauhkan kepanikan, tapi beri mereka kesabaran Tuhan, agar mereka boleh merawat segala pasien-pasien yang terjangkit virus COVID, dan mereka boleh bersukacita melakukan segala pekerjaannya, karena Tuhan menyertai mereka. Berilah mereka kekuatan, sukacita yang dari Tuhan menyertai para medis, begitu juga TNI, Polri, dan yang berkecimpung di dalam pengurusan pengaturan pencegahan COVID-19. Tuhan beri kekuatan agar mereka boleh melakukan segala pekerjaannya dengan baik. Bapa di surga, pada saat ini juga kami bawakan segala saudara-saudari kami yang terkena terjangkit virus corona. Kiranya kasih-Mu menyertai mereka. Panjangkan tangan-Mu Tuhan melalui kasih-Mu untuk menjamah saudara-saudari kami yang terkena terjangkit virus corona. Biarlah Tuhan pada saat ini jamahan tangan-Mu kepada mereka. Mereka boleh merasakan sukacita, mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan, agar mereka boleh lepas dari segala penyakit, kembali ke rumah mereka masing-masing, berkumpul di tengah-tengah keluarga mereka di dalam sukacita yang dari Tuhan. Bapa di surga, semuanya kami serahkan kepadamu. Semua ini terjadi sepengetahuan Tuhan, dan penghentiannya juga ada padamu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah kuasa-Mu Tuhan yang melindungi kami semua, khususnya jemaat HKBP Waru yang ada di Sidoarjo ini. Dan biarlah Engkau yang melindungi kami semua, penghuni Provinsi Jawa Timur seluruhnya dan seluruh Indonesia. Engkaulah Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Beri kami kesehatan panjang umur dari Tuhan. Beri kami kekuatan apapun pergumulan hidup kami. Kami tahu rencana Tuhan yang terindah untuk kami semuanya. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mengingat segala dosa kelakuan kami. Biarlah itu Bapa, kami mohonkan kepadamu, ampunkan segala dosa-dosa kami, agar tiada lagi yang menghambat segala berkat-Mu yang akan Kau berikan kepada kami. Tetapi kami boleh menerima itu di dalam sukacita yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah doa kami ini boleh Engkau terima, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, pelindung, penyelamat, dan kehidupan kami. Amin. Sebelum kita menerima berkat atau pasu-pasu dari Amang Pendeta, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 4, bagi Yesus kusurahkan, sambil mengumpulkan persembahan. Hati dan kekuatanku
selamat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita, saudara-saudara semuanya, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, horas untuk kita semua. Tuhan Yesus